Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, setelah kita menyelesaikan beberapa ayat dari surat Al-Baqarah yang ada di juz 1, lalu ini adalah juz yang kedua. Tetapi di sini yang dibicarakan tentang masalah kiblat dan seputar kiblat. Ya, kita lewati sampai ayat 45. Kemudian yang kemarin ya, bahwa kebenaran adalah yang datang dari Allah, maka kamu jangan sekali-kali tergolong ke dalam golongan orang yang ragu-ragu kalau kebenaran itu sudah datang, sudah sampai kepadamu. Lalu Allah bicara tentang kiblat lagi. Lalu Allah berpesan kepada kita supaya kita meminta tolong selalu kepada Allah dalam hidup ini dengan cara bersabar menjalani agama, sabar sholat, sabar ngaji, sabar itu betah bahasa Jawanya. Ya, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Tahan itu loh. Bertahan, tidak gampang tidak gampang patah semangat. Dan disertai dengan sholat yang tekun, yang benar sholatnya diperbaiki. Nanti kalau orang-orang beriman ini mau meminta tolong kepada Allah dengan melakukan kesabaran, batal bersikap sabar dan melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar, menyertai orang-orang yang sabar. Allah bersama orang yang sabar itu bukan berarti ini orang terus Allah nemenin dia kemana aja dia pergi, bukan begitu. Yang dimaksud dengan Allah innallaha ma'as-sabirin itu sesungguhnya Allah itu menolong orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita kepingin ditolong oleh Allah, ya kita harus sabar ya. Pertolongan Allah itu datangnya biasanya sudah terakhir itu. Udah nggak ada orang yang mau belain kamu, Allah yang belain. Kalau sudah Allah yang belain, siapapun nggak bisa menang. Ya, ini ayat 153 contohnya di sini. Ya, kita lihat misalnya contohnya dari tafsir Jalalain, apa yang dimaksud dengan Allah menyertai orang-orang yang sabar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian. Minta tolong alal akhirati, ini tafsir Jalalain ini. Minta tolong untuk mendapatkan akhirat. Masya Allah. Bukan minta tolong urusan dunia ya, Masya Allah. Tafsir Jalalain ini yang dibilang tafsir paling lemah, tafsir paling bontot, bukan tafsir yang paling terkemuka. Ya, tapi di sini aja tafsirnya minta tolonglah kamu. Kalau yang tadi mana hita? Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan. Nah, ini buatan Indonesia nih, karya anak bangsa ini, Masya Allah. Allahu yarhamhu. Ya. Ini loh bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya anak pinter komputer, suruh bikin yang kayak begini-begini nih. Ini kalau saya jadi dosennya, aku kasih lulus cepet ya. Lulus kamu, nah nilainya A gitu. Bikin program kayak gini, Masya Allah. Ini. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Ini terjemahannya, kalau bahasa Arabnya di sini nih. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian alal akhirati, atas akhirat.
Maksudnya untuk mendapatkan akhirat bisabri dengan cara bersabar. Bersabar ala taati, bersabar menghadapi ketaatan, bersabar untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, sabar. Subuh-subuh disuruh sholat, sabar, jalan. Walaupun malas kadang-kadang ada rasa malas. Itu yang bikin malas itu setan yang ada dalam hati kita, yang ada dalam diri kita. Masing-masing kita tuh semua punya setannya sendiri-sendiri. Sampai kemana saja ditemani sama setan. Sebelah kirinya setan, sebelah kanannya malaikat hafadhah. Nah, malaikat yang bilang, ayo bangun ngaji. Siang belah bidang, jangan ngaji, guring aja, nyaman guring. Nah, sekarang guring semua, ayo. Nah, tuh setan itu yang nyuruh itu kalau ada orang guring gitu. Nah, jadi bersabarlah kamu untuk menjalani ketaatan wal balaa dan wal balai ya. Jadi ini termasuk isim yang khusus sehingga walaupun ada huruf jar tidak kena majrur ya, tapi fathah. Jadi bersabarlah kamu untuk menjalani ketaatan dan menghadapi cobaan. Ya, wasolati dan dengan solat, yakni khossoha, Allah mengkhususkan menyebut solat, Allah mengkhususkan solat bidzikri dengan penyebutannya, litakarruriha, karena berulang-ulangnya solat itu dijalani, wa idhomiha dan karena keagungan ibadah solat. Terus innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maksudnya Allah menyertai orang yang sabar bil auni, dengan memberi pertolongan, dengan pertolongan. Kalau diterjemahan di sini diartikan begini. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk mencapai kebahagiaan akhirat dengan jalan bersabar, taat melakukan ibadah dan sabar menghadapi cobaan dan mengerjakan sholat. Dikhususkan menyebutkannya disebabkan berat dan berulang-ulangnya. Oh, diartikan berat ya, idhom diartikan berat. Idhom keagungan, besarnya pahala sholat. Dan sholat itu dilakukan berulang-ulang. Sesungguhnya Allah, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya selalu melimpahkan pertolongannya kepada mereka. Terjemahnya panjang nih Pak, selalu melimpahkan pertolongan kepada mereka. Padahal bahasa Arabnya cuma gini aja nih. Innallaha ma'as-sabirin bil auni. Wis, selesai. Allah bisa menyertai orang yang sabar dengan pertolongan. Artinya kalau kita kepingin ditolong oleh Allah dalam segala urusan, kamu sabar, taat kepada Allah. 2, kamu rajin sholat. Nanti segala urusan akan dimudahkan. Nah, kadang-kadang kita ini kurang sabarnya. Baru dikasih cobaan sedikit kita udah mengeluh. Disuruh nyapu masjid, mengeluh. Ya, baru nyapu masjid, belum disuruh perang ini. Apalagi suruh perang, aduh. Baru nyapu masjid aja koler. Nah, ya, suruh apa lagi? Suruh ngaji, koler. Nah, bagaimana pertolongan Allah akan datang? Nah, terus berikutnya. Ini tentang orang yang berjihad di jalan Allah sampai mati, kemudian Allah mengumumkan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum, dan sungguh benar-benar kami Allah akan menguji kalian semua wahai manusia, bisyai'in dengan sesuatu ujian, minal khaufi berupa rasa takut, wal ju'i dan berupa rasa lapar atau keadaan kelaparan paceklik, wa naqsin dan kekurangan minal amwal dari harta, kekurangan harta, duitnya kurang, dagangannya bangkrut misalnya.
Wal anfus dan kekurangan jiwa, maksudnya kematian anggota keluarganya. Wassamarat dan kekurangan buah-buahan, kekurangan hasil panen. Biasanya sawitnya panennya banyak, tiba-tiba nggak panen karena kebakaran. Biasanya waletnya panennya banyak, tapi waletnya pada pergi, misalnya begitu. Ya. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang mau bersabar. Jadi hidup ini perlu modal, perlu ilmu untuk hidup itu, bekal untuk hidup itu taat kepada Allah, sabar, syukur. Ya, taat kepada Allah artinya beriman dan beramal soleh, kemudian sabar, kemudian bersyukur. Dah, itu aja. Kalau itu sudah ada pada kita, kita tenang-tenang saja menghadapi dunia ini. Kalau kita sudah berdoa, ya Allah, saya minta begini, kok oleh Allah nggak dikasih? Oh, berarti justru nggak dikasih itu yang lebih bagus daripada dikasih. Allah itu tidak pernah kok berbuat jahat kepada manusia, tidak pernah. Selalu berbuat baik kepada manusia. Manusianya itu yang jahat kepada Allah itu. Jahat sama Allah, enggak mau terima kasih dan sebagainya. Nah, kalau dalam tafsir diterangkan, walam lakum bisyai'im minal khauf. Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian semua, hai orang-orang yang beriman, dengan sesuatu ujian berupa rasa takut. Rasa takut lil aduwi, kalau tafsir jalan begitu, rasa takut kepada musuh. Kadang-kadang orang-orang beriman ini dihinggapi rasa takut, takutnya kepada musuh. Wah, ini Indonesia ini sudah dipenuhi oleh orang-orang komunis ini sekarang, berani sekali mereka pakai baju palu arit, sudah berani ini. Mengolok-olok Islam berani sekali, mengolok-olok ulama berani sekali. Ini kok persis seperti tahun 65 dulu nih sekarang ini. Ya, mulai ada rasa takut. Wal ju'i dan rasa lapar, ya ini al-qahtu, paceklik. Wa naqsim minal amwal dan kekurangan harta, ya ini bil halak, hartanya habis binasa. Kebakaran tokonya, ya pasarnya kebakaran, kan? Itu semuanya ujian itu. Wal anfus dan kekurangan jiwa karena terbunuh dalam perang, atau karena mati meninggal dunia, atau karena kena penyakit Covid. Naudzubillah dari. Kemudian wassamarat dan kekurangan buah-buahan, ini ya bil hawaij. Ya ini dalam tafsir jalan lain ini di wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan memberimu cobaan berupa sedikit rasa ketakutan terhadap musuh, ya, kelaparan, paceklik, ini kekurangan harta disebabkan datangnya malapetaka, bil halak tadi, datang kebinasaan dari harta, ya. Wanaksin dan kekurangan jiwa disebabkan oleh pembunuhan karena perang, terus mati karena perang, atau kematian atau karena penyakit, ya semuanya akan menimpa manusia ini. Dan juga kekurangan buah-buahan karena bahaya kekeringan, ya. Artinya kami akan menguji kamu wahai manusia yang beriman, apakah kamu bersabar atau tidak ketika diuji oleh Allah. Itu wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar bahwa mereka akan menerima ganjaran kesabaran itu berupa surga. Ini ya kalau kita lihat di dalam tafsir aslinya begini. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar kepada orang-orang yang sabar. Sabar alal bala, menghadapi cobaan. Kalau sabar menghadapi cobaan, kasih kabar gembira bil jannati, dengan kabar gembira yang namanya surga. Kamu nanti akan masuk surga, sabar. Masih ingat ya, di kitab Riyadhus Shalihin dulu sudah pernah kita bacakan di sini. Pernah ada seorang perempuan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini punya penyakit ayan. Tahu ayan ya?
Orang sini bilang gila babi. Ya, orang sini bilang gila babi gitu ya. Aku kaget juga, gila babi ya. Wah, aneh aja nih orang sini bilang ayan kok gila babi. Emangnya babi kalau gila kayak gitu kan? Tapi ya sudahlah, itu bahasa sini begitu. Lalu tolong doakan aku ya Rasulullah supaya aku sembuh. Oh baik, sini saya doakan. Terus, tapi ya sebelum saya doakan, saya kasih tahu kamu ya, kalau kamu mau bersabar, tetap kamu menderita ayan begini, kamu sabar, kamu terima saja takdir Allah bahwa kamu kena penyakit ayan atau epilepsi, nanti kamu akan dibalas oleh Allah dengan surga kalau kamu sabar. Wah gitu toh ya Rasulullah? Ya. Jadi kalau kamu pernah kena penyakit ayan atau epilepsi, kamu sabar, gak usah minta didoakan supaya sembuh, biar aja sakit situ, biar. Nanti kamu akan dapat surga, mau kamu begitu? Oh kalau begitu mau aja Rasulullah, mau udah gak usah didoakan. Pergi dia. Habis itu balik lagi, ya Rasulullah, ada yang ketinggalan. Kalau saya lagi kejang, kalau lagi kambuh penyakitku, pakaianku terbuka ya Rasulullah, auratku kelihatan, malu aku ya Rasulullah. Aku didoakan aja ya Rasulullah kalau pas kumat jangan sampai pakaianku terbuka sehingga aku tidak malu. Terus oh ya baik, kalau cuma itu saya doakan ya Rasulullah. Kalau kumat supaya tidak sampai malu. Nah udah pergi. Makanya ketika Rasul sudah wafat, sahabat Nabi yang menyaksikan dialog antara Nabi dengan wanita tadi, ada sahabat laki-laki yang mendengar dialog antara Nabi dengan sahabat perempuan tadi. Jadi dari sini kita dapat pelajaran, boleh ibu-ibu itu misalnya datang kepada saya ngelaporkin apa misalnya gitu misalnya ya, terus sampean ikut dengerin. Ibu ini ngomong apa sih? Oh, minta terus saya kasih tahu gini Bu, ya kalau masak untuk buka puasa itu baginya jangan banyak-banyak supaya enggak terbuang makanannya, ya dibagi kecil-kecil aja, terus usahakan jangan sampai ada sisa. Terus kamu udah sampean dengar, oh ibu tadi bicara masalah buka puasa. Ini tadi sahabat yang menyaksikan dialog antara Nabi dengan orang-orang yang sakit ayan tadi cerita kepada orang lain setelah Nabi wafat. Setelah Nabi wafat dia bilang, saudara-saudaraku, murid-muridku, kamu kepengin enggak melihat penghuni surga? Oh penghuni surga tapi dia masih hidup di dunia ini. Oh kepengin kami kayak apa? Itu perempuan itu penghuni surga itu. Hah? Bagaimana kok bisa tahu itu? Dia cerita. Tadi cerita yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau saudara sakit, sabar, tidak berobat. Balasannya surga, Pak. Masya Allah. Tapi kebanyakan kita nggak sabar, Pak. Kebanyakan kita nggak, makanya kebanyakan kita nggak masuk surga. Kenapa? Ya nggak sabar kok. Ngalih masuk surganya, harus pakai berbagai macam cara usaha yang lain. Nah, sebetulnya dia cuma sederhana aja, tetap sholat, tetap ngaji. Kan dulu kita punya saudara kita yang ngaji di sini dulu, masih anak muda itu, ya. Yang kalau lagi kambuh, anaknya Pak Nafarin kalau nggak salah ya. Ya Pak Nafarin ya. Ya. Yang meninggal masih muda itu anak pian kah? Yang punya sakit ayan tuh Pak. Ya. Nah, tuh penghuni surga itu. Masya Allah, Pak Nafarin kalah udah ditinggal pergi sudah pian. Masya Allah, itu loh Pak. Jadi itu salah satu ajaran dari Nabi Muhammad SAW bahwa sabar itu sangat penting. Makanya orang yang sabar tidak ada tandingannya sudah. Waman sabar di atasnya lagi masih ada hikmah. Ya, waman utiyal hikmatu faqad utiya khairan katsira. Siapa yang sudah diberi oleh Allah al-hikmah, maka sungguh dia sudah diberi oleh Allah kebaikan yang besar. Ya, kebaikan yang banyak. Jadi ini sabar ya. Kenapa? Orang yang sabar itu bagaimana ciri-cirinya? Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang idza apabila asabathum menimpa mereka musibatun sesuatu musibah,
qalu mereka berkata, inna sesungguhnya kami lillahi kepunyaan Allah, wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi kepada Dia Allah rajiun, orang-orang yang pasti kembali. Jadi orang yang sabar itu ketika terkena bala, bencana, ujian, cobaan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mengucapkan kata-kata atau doa seperti ini, itu ya. Ini orang-orang yang sabar, balasannya surga sabar itu. Makanya di belakang ada ayatnya berbunyi, ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika mereka yang mau beriman dan bersabar walaupun tertimpa musibah bertubi-tubi, sudah sakit COVID masih sakit yang lainnya lagi, sudah sakit rumahnya kebakaran lagi, sudah kebakaran mobilnya hilang lagi, udah hilang lagi anaknya tabrakan lagi. Wah, pokoknya ada orang kayak gitu kan, udah terjatuh ketimpa tangga pula. Kadang-kadang ujian itu menimpa manusia itu bertubi-tubi. Tapi kalau dia sabar, apa kata Allah? Ulaika mereka itulah orang-orang yang alaihim atas mereka sholawatun, ada sholawat dari Allah kepada mereka. Jadi Allah berselawat kepada dia. Maksudnya Allah berselawat kepada dia, artinya Allah memberikan ampunan. Jadi Allah berselawat kepada hambanya, maksudnya Allah memberikan ampunan. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapat ampunan min rabbihim dari Tuhan mereka, dari Allah pemelihara mereka, warahmah dan akan mendapat belas kasih rahmat Allah, wa ulaika dan itulah mereka humul muhtadun, mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mulai dari ayat 198 ini tentang Safa dan Marwah, tentang haji. Nah, ini tentang orang yang menyembunyikan kebenaran. Ya, orang yang menyembunyikan kebenaran harusnya disampaikan tapi disembunyikan. Itu ulaika yal'anuhumullah. Mereka adalah orang-orang yang Allah akan melaknat mereka. Wa yal'anuhum dan akan melaknat mereka pula al-la'inun, orang-orang yang biasa melaknat. Illal ladzina tabu, kecuali mereka yang mau bertobat. Dulu dia suka menyembunyikan ajaran agama, enggak mau dia sampaikan. Nanti kalau aku sampaikan aku dimusuhi orang, aku enggak mau dimusuhi orang. Loh lah, kamu bagaimana sih? Pokoknya kalau kamu menyampaikan ajaran agama yang benar, kamu pasti akan dimusuhi, pasti itu. Kalau kepingin enggak dimusuhi itu tadi, enggak usah disampaikan, sampaikan yang menyenangkan aja, yang sejuk-sejuk. Jangan yang keras-keras. Jadi Allah menyuruh kepada kita, kalau kita sudah mengetahui agama, ya supaya agama disampaikan kepada manusia apa adanya. Jangan dirubah-rubah, jangan dikurang-kurangin, jangan ditambah-tambahin. Apa yang datang dari Allah melalui Al-Quran, apa yang datang dari Rasul, sampaikan apa adanya. Orang mau terima silahkan, mau nolak silahkan, tapi jangan disembunyiin. Kalau disembunyiin sampai dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh para malaikat dan dilaknat oleh orang-orang yang beriman. Illalladzina tabu, kecuali mereka yang mau bertobat, dulu suka menyembunyikan kebenaran tapi sekarang sudah bertobat, wa aslahu dan dia mau memperbaiki diri, mereka mau memperbaiki diri, wa bayyanu dan mereka kemudian mau menjelaskan bahwa yang benar adalah yang disembunyikan itu. Faulaika maka mereka atubu, aku Allah akan memberi taubat alaihim atas mereka, kepada mereka, wa ana dan aku Allah at-tawwabu memang adalah maha pemberi taubat, ar-rahimu maha penyayang. Saya tuh baca Al-Quran lebih senang lihat dari aslinya, Pak. Terjemahannya malah pusing saya. Enggak senang saya. Makanya lihat aslinya saja lebih enak itu. Nah, kembali ke sini. Kemudian Allah berfirman, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir. Orang-orang yang kafir ini, kafir kepada Nabi Muhammad SAW, kafir kepada Al-Quran, kafir kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada nabi-nabi Allah, kepada Al-Quran, kepada hari akhir, kepada takdir. Siapa saja mereka? Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu kafir, wa matu dan mereka mati meninggal dunia, wahum kufarun dan mereka ketika meninggal masih dalam keadaan sebagai orang-orang kafir.
Ulaika itulah mereka, alaihim atas mereka, terhadap mereka ada laknatullah. Mereka akan mendapat laknat Allah, wal malaikati, dan laknat para malaikat, wan nasi, dan laknat manusia-manusia yang beriman, ajma'in, semuanya. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita jangan sampai kita mati dalam keadaan kafir ya kepada Allah atau kepada Al-Qur'an atau kepada Nabi Muhammad SAW. Ini. Terus khalidina fiha, mereka kekal di dalam laknat Allah, artinya kekal di neraka. La yukhaffafu anhumul adabu, tidak akan diringankan dari mereka azab itu. Kalau sudah masuk neraka tidak ada keringanan hukuman. Tidak ada di neraka itu keringanan hukuman, itu tidak ada. Kalau penjara di dunia ini masih ada remisi, kadang-kadang ada gerasi, itu masih ada. Tapi kalau di akhirat tidak ada, siapa mau ngasih gerasi? Presidennya sudah mati juga kok. Ya. Siapa yang mau ngasih remisi? Menteri hukumnya juga sudah mati kok. Ya, jadi tidak ada di akhirat itu pengurangan hukuman, tidak ada. Walahum yunzurun, dan tidaklah mereka akan diberi tempo, tidak akan diberi waktu lagi. Tidak ada, sudah habis waktumu. Makanya berarti tidak diberi tempo untuk mendapatkan tobat. Tidak ada lagi, tidak ada ampun pokoknya kalau sudah masuk neraka. Makanya kita berlindung kepada Allah dari neraka. Lalu Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, dan sesembahan kalian adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang maha esa, Tuhan yang cuma satu. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Dia. Dia adalah Ar-Rahman, Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, yang kalau minta mesti ngasih. Ar-Rahimi, yang kalau dimintai pasti ngasih. Ar-Rahimu, Allah itu maha penyayang. Walaupun hambanya banyak berbuat dosa, tapi Dia Allah tetap sayang kepada hambanya, tetap dikasih makan, tetap dikasih rezeki, walaupun dia tidak mau beribadah kepada Allah ya. Terus pada ayat berikutnya Allah bercerita tentang kekuasaannya, inna fi khalqis samawati, dan seterusnya kita lewati. Nah ini, wa minan nasi, dan sebagian dari manusia, man, ada orang yang yattakhidhu, dia selalu mengambil ya, dia sedang atau akan mengambil min dunillah, dari selain Allah, akan mengambil selain Allah, andadan, tandingan-tandingan, bandingan-bandingan. Jadi kata Allah, ada sebagian manusia ini Muhammad yang mengambil sebagai sesuatu yang dia cintai, tapi bukan Allah. Ada manusia yang menjadikan sesuatu sebagai tandingannya Allah. Andada. Kalau dalam tafsir lain diartikan apa ini andada? Asnaman. No. Andada sini maksudnya berhala-berhala, patung-patung. Ya orang-orang Mekah dulu. Orang-orang Mekah dulu itu mereka menyembah berhala. Jadi kalau mereka mau pergi berdagang tuh datang di depan berhala dulu berdoa. Berdoanya di depan berhala, tapi mintanya kepada Tuhan, kata mereka. Ini berhala ini cuma wasilah saja, ini cuma perantara saja. Saya mintanya kepada Tuhan kok. Tapi saya berdiri di depan berhala. Berhalanya ada kanal-kanal, ada 3 gede-gede. Lata, Uzza, Manat itu ya. Yang lainnya yang kecil-kecil. Kalau zaman sekarang berhala itu kira-kira ya. Jangan marah ya, saya bilang ya. Sama dengan partai. Jadi kalau dia menjadikan partai seperti sesembahan, itu sama dengan orang Mekah yang menjadikan berhala sebagai Tuhan. Jadi kita hidup tuh bukan untuk partai, bukan Pak, untuk Allah. Di partai lalu kita ngapain? Di partai kita berbuat baik di sana, bukan mengabdi kepada partai, salah. Kamu mau pilih partai Golkar, silahkan. Mau pilih partai PDIP, silahkan. Mau pilih Demokrat, mau pilih partai, silahkan. Tapi kamu berbuat baik di sana untuk dirimu dan untuk orang banyak. Yang terjadi kan enggak. Mereka berbuat jahat di sana ya. Korupsi, kebanyakannya begitu ya. Nah,
Jadi jangan begitu ya. Ada di antara manusia yang mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan yang yuhibbunahu, mereka mencintai mereka mencintai tandingan-tandingan Allah tadi. Ya, jadi ibarat ini Allah menyuruh kamu sholat. Ini datang waktunya sholat duhur, datang waktunya sholat asar, datang waktunya sholat subuh. Sholat, Allah menyuruh kamu sholat. Tapi instruksi partai, saudara-saudara semua anggota partai, peserta kongres harus tetap tinggal di sini karena kita akan membahas persoalan yang penting. Ini mau sholat subuh, kada usah sholat subuh, pokoknya bahas ini. Nah, itu berarti sampai dihadapkan pada satu pilihan. Kau pilih taat sama Allah atau taat sama partai. Kalau kamu taat sama partai, berarti kamu sudah menuhankan partai. Nah, ini yang dilarang. Ini saya terangkan ini biar paham. Nanti sampai kasih tahu sama orang partai, tapi jangan salah nyampaikannya, nanti sampai dipukulin nanti sampean. Ya. Jadi ngomongnya yang jelas itu loh. Tidak boleh kita menjadikan apapun selain Allah terus disetarakan, ditandingkan, dibandingkan dengan Allah, jangan. Itu namanya menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Ya, yuhibbunahu, mereka mencintai mereka mencintai tandingan-tandingan tadi. Ya, tandingan-tandingan Allah tuh bisa berupa berhala, bisa berupa orang, bisa berupa duit, bisa berupa jabatan, bisa berupa wanita, bisa berupa tahta, bisa berupa harta, gitu loh Pak. Nah, itu dilarang. Jadi semuanya itu mau wanita, mau tahta, mau harta, harus di bawahnya kecintaan kita kepada Allah. Nomor satu yang paling harus kita cintai, nomor satu itu Allah. Habis itu Rasul. Habis itu orang tua kamu. Habis itu baru yang lain-lainnya. Itu ya. Jangan sebagian dari manusia ada yang begitu, mereka mencintai tandingan-tandingan Allah, kahubbillah, seperti mencintai Allah. Maksudnya seperti mencintainya mereka orang-orang beriman kepada Allah. Kalau orang beriman kata Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang mereka beriman, asyaddu hubbalillah, mereka adalah orang-orang yang asyaddu hubban, amat sangat cinta, lillah, kepada Allah. Ya, orang beriman itu yang dia cintai itu Allah. Lainnya tuh nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nanti di surat At-Taubah diulangi lagi oleh Allah. Di surat At-Taubah ayat berapa tuh ya? Ayat berapa Yem? Di surat At-Taubah itu ayat 29 atau ayat berapa itu ya? Itu nanti diulangi di surat At-Taubah mengenai cinta itu loh Pak. Kita semua kan tahu yang namanya cinta kan? Love. I love you. Wa'aini, kalau orang Cina bilang wa'aini. Kalau orang Arab bilang ana uhibbuka, aku cinta kepadamu. Ya, kalau surat At-Taubah tuh ayat berapa itu ya? 36 atau 29 atau 33 gitu loh. Sekitar itu tuh. 24. Nah, ya, dari ayat Al-Baqarah ini ayat 165 saya bawa Anda piknik melihat surat At-Taubah ayat 24. Mumpung bicara tentang cinta. Now, what is cinta? Apa itu cinta? Waduh, definisinya macam-macam itu. Nah, enggak usah bicara itu. Ini aja. Surat At-Taubah ayat 24. Nih, Pak. Allah berfirman seperti ini ya. Mengerikan nih ayat ini, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha
ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Masya Allah, mengerikan ayat ini. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ini tafsirnya. Katakanlah wahai Rasulullah kepada umatmu, kepada umat Islam, in kana, jika adalah abaukum, bapak-bapak kalian, satu, jika bapak-bapak kalian adalah wa abnaukum, dan anak-anak kalian, dua, satu bapak dua anak, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kalian, jodoh-jodoh kalian. Kalau laki-laki istri, kalau perempuan suami. Kalau istri-istri kamu atau suami-suami kamu. Yang kelima, wa ashiratukum, dan kaum kerabatmu. Ashirah ini akribaukum, kerabat-kerabat kalian. Atau ashirah itu bukan hanya kerabat, semua orang yang dia berkumpul di situ, dia masuk ke situ. Jadi termasuk ashirah itu bukan hanya kerabat, tapi kumpulan organisasi, kumpulan partai, kemudian kumpulan komunitas ya, komunitas orang, kemudian perkumpulan kebangsaan, perkumpulan kesukuan, perkumpulan profesi, perkumpulan pekerjaan. Jadi persatuan pengayuh becak, persatuan tukang becak Indonesia misalnya begitu, atau apalah pokoknya yang persatuan itu ashirah semuanya itu. Jadi katakanlah Muhammad, jika bapak kamu atau anak kamu atau saudara kamu atau istri atau suami kamu atau kerabatmu atau ashirah kamu, itu yang ketiga, 5 dari jenis orang. Yang 3, wa amwalun, dan harta benda. Ini yang ke-6 ya, harta benda yang iqtaraftumuha, kalian selalu mengusahakannya. Kalian semua kan selalu setiap hari mengusahakan dapat harta. Tiap hari kan gitu orang, cari harta terus. Kalau harta-harta kalian itu, yang ke-7, wa tijaratin ya. Dan kalau wa tijaratun, dan kalau harta perdagangan kalian yang tahsauna kasadaha, kalian selalu mengkhawatirkan kerusakannya. Orang kalau pedagang kan khawatir kalau bisnisnya hancur, rusak, kan begitu. Kalau perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya atau kerusakannya. Yang terakhir, yang ke-8, wa wasakina, dan tempat-tempat tinggal, rumah-rumah tinggal ya, yang tardaunaha, kalian mencintainya, kalian senang kepadanya atau ridho kepadanya. Kalau 8 perkara ini tadi, 8 macam ini tadi, ahabba ilaikum, lebih tercintai kepada kalian, minallah, daripada cinta kepada Allah, wa rasulihi, dan daripada cinta kepada rasulnya, wa jihadin, dan daripada jihad bersungguh-sungguh, fi sabilihi, di jalan Allah. Apa kata Allah? Kalau manusia itu lebih mementingkan ke-8 macam ini tadi daripada kepentingan Allah, kedua kepentingan Rasul, ketiga kepentingan berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah ya. Fatarabbasu, maka tunggulah, intadiru, kata jalan lain. Tunggulah saja hatta ya'tiyallahu biamri, sampai Allah akan mendatangkan siksaannya.
Ini adalah tahdidun lahum. Ini adalah kalimat yang merupakan ancaman untuk mereka. Mereka-mereka yang menomorsatukan Allah. Mestinya kita ini dalam hidup ini menomorsatukan Allah. Nomor satu itu pokoknya hidupku ini untuk Allah. Makanya dalam sholat ada salah satu doa iftitah, ya. Doa iftitah itu ada beberapa belas macam. Ya, yang paling terkenal waktu aku masih kecil diajari oleh guru agamaku, kalau sholat pakai usoli. Waktu kecil aku diajari guruku orang NU. Ya, jadi kalau ngajari sholat pakai usoli. Usoli fardus subahi rakaataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya, itu. Dan seterusnya. Ya, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gitu kan? Nah, itu di situ ada kalimat inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, ibadah hajiku dan ibadah-ibadah yang lainnya, itu wa mamati, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Ngomongnya begitu katanya, hidupku matiku, apa tadi? Ibadahku, salatku, katanya untuk Allah, katanya hidupnya untuk Allah. Loh, kamu hidupnya enggak untuk Allah. Kamu bilang bukan hidup dan matiku untuk Allah, tapi padamu negeri jiwa raga kami. Itu sudah bertentangan dengan yang kamu omong tadi. Jiwa raga kamu bukan untuk negeri, untuk Allah. Negeri ini apa sih? Ini milik Allah, ini negeri, ini barang kok, ini benda itu. Kita tidak mengabdi kepada negeri, mengabdi kepada Allah. Berbuat baik untuk negeri, itu yang betul. Bukan mengabdi kepada negeri. Bukan jiwa raga kami, bukan padamu negeri jiwa raga, padamu Allah jiwa raga kami. Nah, kami berbuat baik untuk negeri ini. Begitu harusnya, ya. Itu diperbaiki lagunya itu, dirubah. Nah, jadi ini Pak, kita diajari untuk seperti ini. Nah, kembali kepada surat Al-Baqarah tadi. Kita bicara surat Al-Baqarah ayat berapa tadi Pak? 105 6 7 165. Ya. Dan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah, dan sebagian dari manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan Allah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan itu ka hubbillah, seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka amat sangat cinta kepada Allah. Lalu Allah bilang apa? Manusia, kalau kamu lebih cinta kepada orang kepada Allah, kamu sangat sayang sama cinta kepada presiden misalnya, karena presiden itu pilihan kamu, idolamu, kamu pilih dia jadi presiden. Ini presiden idolaku satu-satunya presiden yang berhasil membangun sampai ini, ya ini presidenku ini. Nah, ini presiden yang enggak ada tandingannya, ini sudah jos gandos itu pokoknya. Pokoknya hebat itu. Kamu misalnya saking senangnya kepada presidenmu sampai mengalahkan senangmu kepada Allah, kamu sudah syirik itu. Ya, tak boleh. Tetap Allah nomor 1, presiden nomor 2, atau nomor 4 malahan. Nomor 1 itu Allah, nomor 2 Rasul, nomor 3 orang tua kamu, nomor 4 baru presiden. Gitu. Jadi orang tua kamu bilang, "Nak, kamu pilih siapa presidennya?" "Aku pilih ini, Bu." "Pak, ini idola saya." Bapak, ibu bilang, "Jangan pilih dia, pilih yang lain sana." Kamu nurut sama bapakmu. Loh, katanya apa? Apa namanya? Bukan bebas kan?
bebas ya, luber ya, bebas. Kenapa orang tua maksa? Lu orang tua maksa kepada yang lebih baik kok menurut orang tua. Ya kamu nurut sama orang tua kamu. Gitu. Karena orang tua kamu yang ngasih makan kamu, presiden tuh nggak ngasih makan kamu, dia cuma bagi-bagi duit negara, kadang-kadang duit utangan juga itu. Kalau orang tua kamu tuh betul-betul dia nyari makan buat kamu, susah dia banting tulang. Jadi tukang becak, jadi penjual di pasar, jualan sayur tuh. Masya Allah ya. Kenapa kita dilarang mencintai sesuatu selain Allah melebihi cinta kita kepada Allah? Karena walau yaro, dan kalaulah bisa melihat, kalaulah nanti akan melihat alladzina dzalamu, orang-orang yang zalim itu, yang menempatkan Allah di nomor 2, dia menempatkan sekutu Allah di nomor 1, ya. Dia lebih mencintai sesuatu yang 8 macam tadi melebihi Allah. Kalau dia berbuat seperti itu artinya mereka atau dia adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim ini nanti iryaraunal azab, ketika nanti dia akan melihat azab di akhirat nanti, barulah dia sadar annal quwwata lillahi jami'a, bahwa kekuatan itu hanya milik Allah semuanya. Yang dia cintai di dunia itu pemerintahannya kuat, kedudukannya kuat, ternyata di akhirat tidak kuat, tidak bisa menolong kamu. Padahal dulu di dunia kamu bela-belain dia sampai kamu mengalahkan Allah, membela dia melebihi membela Allah. Kalau sampai itu yang terjadi, nanti akhirat dia akan menyesal. Wa annallaha syadidul azab, dan bahwasanya Allah itu amat dahsyat azabnya. Lalu ayat berikutnya, ayat yang ke-166 diterangkan kenapa kita tidak boleh mencintai manusia atau siapapun yang menomorsatukan dia daripada Allah. Karena akan terjadi ini nanti iltabarra'a, ketika nanti orang yang atau tandingan yang kamu cintai melebihi Allah itu tadi, dia nanti akan berlepas diri. Ketika tabarro'a, dia nanti akan berlepas diri kepada alladzina tubi'u. Tabarro'a alladzina tubi'u, ketika nanti akan berlepas diri. Siapa yang berlepas diri? Alladzina tubi'u, orang-orang yang waktu di dunia dia mereka diikuti. Orang-orang yang diikuti oleh orang banyak, karena orang banyak mendukung dia, mengikuti dia, ya. Nanti orang-orang yang diikuti itu di akhirat akan berlepas diri, enggak mau tanggung jawab dia. Mereka akan berlepas diri minalladzina taba'u, dari orang-orang yang mengikuti. Jadi sampean sudah membela-belain dia, mengikuti dia, membela dia, mengeluarkan duit, mau bersusah payah bela-belain. Di akhirat enggak mau belain kita dia. Ya. Kenapa? Wara'awul azab, karena di waktu itu mereka sudah melihat azab neraka di depannya. Watakot to'at, dan terputuslah dan akan terputuslah nanti bihim dengan mereka al asbab, segala sebab yang menyebabkan manusia mendukung seseorang, mencintai seseorang, itu nanti di akhirat putus. Di akhirat nanti cinta-cinta manusia ini akan putus, Pak. Di dunia aja kita saling mencintai, tapi di akhirat nanti kita soang-soang, sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Kita lihat teman kita dimasukkan ke neraka, tolong aku kan teman kamu, urusan kamu sendiri. Gitu ya, Pak. Masya Allah. Ya, makanya kita jangan membela orang melebihi membela Allah dan Rasulnya. Ya, nanti celaka di akhirat. Itu. Di akhirat nanti akan menyesal. Terus, kenapa mereka berlepas diri? Terus yang menjadi pengikut dia akan protes. Pak, saya ini masuk neraka ini gara-gara saya belain Bapak dulu waktu di dunia.
Tolong saya sekarang Pak, dulu sampean saya bela-belain, saya kerahkan seluruh RT saya supaya milih sampean, seluruh kecamatan supaya milih sampean, seluruh kabupaten kota supaya milih sampean, seluruh provinsi supaya milih sampean. Saya sudah kerja, tolong sekarang ini gara-gara saya belain Bapak jadi masukkan ke neraka ini sekarang ini. Terus apa jawabannya? Wa qala alladzina taba'u, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang mengikuti ya. Orang-orang yang mengikuti akan mengatakan begini. Orang-orang yang mengikuti, yang menjadi pengikut, yang menjadi pendukung akan berkata kepada pemimpinnya yang diikuti tapi di akhirat tidak mau bela. Dia bilang begini, lau anna lana karratan, seandainya bahwasanya ada untuk kami pengulangan, seandainya ada pengulangan, bisa hidup lagi setelah sampai di akhirat ini, bisa bela kembali lagi ke dunia, fanatabarra'a minhum, maka kami akan berlepas diri dari mereka, kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Dulu di dunia kita bela-belain, sampai di akhirat nggak belain kita menderita di akhirat, dia nggak mau nolong. Nah makanya saudara, di dunia ini kita tidak disuruh belain orang, jangan. Yang kita bela itu Allah, Rasul, Al-Quran, ya, Al-Islam. Islam ini yang kita bela. Tuh loh, para ulama, warasatul anbiya, itu yang kita bela. Jangan bela orang. Loh, ulama kan orang, iya, tapi ulama itu independen dia tidak terikat kepada siapapun, dia hanya terikat kepada Allah. Ulama yang baik itu yang bebas, independen, dia tidak mau diatur oleh siapapun kecuali oleh Allah dan Rasul. Jadi kalau ada ulama masih diatur oleh orang, masih nurut, wah itu bukan ulama, sudah pengkhianat itu sudah. Ya, Nabi mengatakan kalau ada ulama mendekat-dekat kepada penguasa kemudian dia tunduk pada penguasa, fahuwa lissun, maka dia adalah ibarat pencuri, ya, ibarat pengkhianat. Ya itu. Makanya ulama itu tidak boleh. Dia boleh bersahabat dengan penguasa tapi tetap menjaga jarak. Tetap ngasih nasihat, Pak Presiden, baiknya Pak ya, orang jangan dilarang mudik. Virus corona itu nggak mengenal cuti. Udah biarin aja mereka mudik. Apalagi sekarang mudik ditambah lagi peraturannya, udah harus pakai PCR masuk Kalteng sini, ditambah harus periksa swab antigen setiap kali mau terbang. Coba bayangkan 2 kali lipat duitnya keluar tuh. Swab antigen 250.000, PCR 900.000 paling murah. Kalau di Jakarta 1,2. Coba ini. Sampean bikin susah orang, nanti di akhirat sampean bisa masuk neraka loh sampean. Kasih tahu begitu mestinya. Sampean biarin aja. Nah, aku nggak ketemu Pak Sugianto, kalau ketemu aku kasih tahu Pak Sugianto, cabut Pak lah. Itu memberatkan orang tuh Pak. Sampean apa nggak mikir tuh? Pak Doni, ketua gugus Covid nasional aja, beliau cuma memberitahu untuk mengetatkan orang biar tidak ada bepergian. Beliau cuma mewajibkan periksa swab antigen setiap mau berangkat dan pokoknya setiap kali terbang. Itu sudah berat itu 250.000. Jadi kalau misalnya saya mau ke Jakarta hari ini Pak ya, hari ini saya swab antigen, besok saya mau balik sini swab lagi Pak. 2 kali lipat itu. Yang kemarin-kemarin kan enggak, berlaku 2 hari. Jadi kalau pergi hari ini aku ke Jakarta, besok aku pakai swab yang kemarin. Kan ini sekarang enggak lagi, berganti. Ditambah lagi, aduh Pak Sugianto ini Masya Allah, biar didengar presiden gak apa-apa ini. Ya, jadi bikin lagi aturan untuk masuk Kalteng khusus tetap harus bawa hasil PCR. Waduh, ya Allah ya Rahman. Kalau saya dikasih duitnya gak apa-apa Pak, duitnya kasih sini untuk bayar PCR. Ini sudah bayar sendiri Astaga. Nah, jadi saudara, kalau nanti kita membela-belain orang yang kita bela di akhirat tidak akan bela kita. Tapi kalau kita membela Rasulullah SAW, Rasulullah SAW satu-satunya manusia yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Tuh. Makanya saudara jangan salah dalam memilih dalam hidup ini. Ya. Kadzalika, demikianlah yurihimullah, Allah akan memperlihatkan kepada mereka a'malahum, amal-amal mereka,
karena mendukung seseorang manusia melebihi dukungannya kepada Allah, mencintai manusia melebihi cintanya kepada Allah, Allah akan memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang seperti itu hasaratin alaihim, menjadi penyesalan atas diri mereka. Dan lebih celaka lagi, wa mahum, dan tidaklah mereka bikharijina, orang-orang yang bisa keluar minan nar, dari neraka. Saudara tidak akan bisa keluar dari neraka kalau yang sudah dukung itu Fir'aun. Nah, makanya jangan pernah mendukung Fir'aun. Nah, Fir'aun sudah enggak ada, Ustaz. Iya sudah enggak, tapi yang koyok Fir'aun pirang-pirang gitu. Yang seperti Fir'aun banyak gitu. Ya, kamu jangan mendukung orang yang seperti Fir'aun sifatnya, jangan. Dukung orang yang baik-baik, ya, yang rendah hati, yang jujur, yang amanah, yang tabligh, fatonah, pandai dan sebagainya, yang menghormati, meninggikan Allah di atas segalanya. Lalu berikutnya perintah untuk makan yang halal. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah kalian semua. Loh, ini perintah makan ada dalam Al-Quran nih. Jadi makan itu ibadah, Pak. Tuh. Makanlah kalian wahai manusia, mimma, dari apa saja yang fil ardi, dia ada di muka bumi, halalan, yang halal, thayyiban, yang baik, yang halal dan baik. Allah menyuruh kita, Pak, makan yang halal, bukan yang halal saja, halal baik. Halal itu artinya zatnya itu tidak haram. Baik itu artinya kamu mendapatkan makanan tadi dengan cara yang baik, bukan dengan cara mencuri, menyolong, bukan dengan cara korupsi, bukan dengan cara merampas, tapi kamu dapatkan dengan cara yang baik. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwati syaiton, langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya dia setan itu, lakum, bagi kalian adalah aduun, musuh, mubinun, yang nyata. Ini nih ayat yang menyuruh kita makan yang halal. Jangan mengikuti langkah setan, karena setan menyuruh kamu makan yang enggak halal. Ya, makan yang kotor-kotor, yang haram-haram. Ini di belakangnya ini. Innama, kana sesungguhnya, ya'murukum, setan itu selalu menyuruh kalian, bisu'i, dengan sesuatu yang buruk, yang jelek, wal fahsya, dan sesuatu yang berdosa, wa antakulu, dan setan selalu menyuruh agar kamu berkata alallah, terhadap Allah, ma la ta'lamun, sesuatu yang kamu tidak mengetahui. Nah, saudara, sebelum bubar, sebelum berakhir, saya tadi tertarik, ya, imam tadi membaca surat Ibrahim. Ada ayat yang menarik di situ, ya, yaitu di ayat yang ke-3 atau ke-4. Nah, ini dia, ya, ayat tadi imam kita di surat subuh dia baca ini. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra, tidak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Kitabun, inilah kitab, inilah buku yang anzalnahu, kami Allah telah menurunkan dia, ilaika, kepadamu Muhammad, litukhrija, supaya engkau Muhammad mengeluarkan an-nasa, manusia yang banyak ini, minadz zulumati, dari kegelapan, dari kezaliman atau kegelapan, ilan nur, kepada terang, kepada cahaya, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Kamu bawa manusia ila sirat, ke suatu jalan. Jalan apa? Jalan Al-Aziz, jalan Allah yang maha perkasa, jalan Allah Al-Hamid, yang maha terpuji. Terus Allahilladzi, jalan yang maha perkasa, jalan yang maha terpuji itu adalah jalan Allah, alladzi, yang lahu, kepunyaan dia, ma fis samawati wa ma fil ard, apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, wa wailun, dan neraka, wailah, lil kafirin, untuk orang-orang yang kafir, min adzabin syadid, karena azab yang dahsyat. Orang kafir akan dapat azab yang pedih, yang dahsyat. Siapa mereka? Disebut di ayat yang ketiga. Ini yang menarik. Siapa itu orang kafir? Orang kafir, kata Allah,
alladzina, mereka adalah orang-orang yang sifatnya yastahibbunal hayatad dunya, mereka lebih mencintai kehidupan dunia alal akhirati, daripada kehidupan akhirat. Jadi orang yang lebih cinta kepada dunia daripada akhirat itu orang kafir. Makanya sampean jangan seperti itu. Sampean harus lebih cinta kepada akhirat, lebih mementingkan akhirat daripada dunia, dan tidak boleh menyeimbangkan, tidak bisa. Enggak seimbang dunia dengan akhirat tuh. Akhirat tuh lebih baik, lebih bagus daripada dunia. Jadi kamu buru akhirat, dunia akan kamu dapat. Kalau kamu buru dunia, belum tentu dapat, tapi akhirat sudah lepas. Satu, orang kafir itu orang yang mementingkan kehidupan dunia melebihi kepentingan akhirat. Yang kedua, wa yasudduna an sabilillah, dan mereka orang yang suka menghalangi orang lain dari kebenaran, dari jalan Allah. Jadi orang suka menghalangi manusia dari jalan Allah itu orang kafir. Yang ketiga, wa yabghunaha iwaja, dan mereka yang menghendaki jalan Allah itu menyimpang, bengkok. Orang yang menghendaki Islam itu menjadi bengkok. Islam itu sesuatu yang lurus, jalan yang lurus. Tapi ada orang menginginkan Islam itu bengkok. Bengkok ke arah sekularisme, bengkok ke arah hedonisme, bengkok ke arah komunisme, bengkok ke arah macam-macam lah. Gitu ya. Ulaika, mereka itu semua fi dhalalim ba'id, dalam kesesatan yang jauh. Oh, Al-Qur'an kita bicarakan sampai 24 jam enggak berhenti-henti, enggak puas-puas juga. Tapi sampean yang enggak kuat nanti ya. Sampai sini aja dulu. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita semuanya, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, memberi kesabaran kepada kita untuk tetap beriman kepada Allah dan beramal soleh, untuk tetap mau mengaji, baru pensiun ngaji kalau sudah mati. Dan semoga Allah memberi kepada kita semua rezeki yang luas dan halal, memberi harta yang barokah, memberi teman-teman yang baik, memberi keluarga yang soleh, dan semoga kita semua diberi oleh Allah istiqomah serta husnul khatimah, dilindungi oleh dari segala macam penyakit, dari COVID-19, dari segala macam mara bahaya, dan semoga Allah mengumpulkan kita semua dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.